Taunya di Nini Towo. Tahu Nini tahu nggak? Niteo tuh jenis boneka seperti yang untuk apa namanya kayak model jalangkung gitu juga. Jadi ada aura-aura magicnya juga gitu seperti itu. Setan perempuan gitu loh Mbak. Tapi kalau spesifikasinya nggak tahu sih, cuman tahu setan gitu. Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Pernah dengar Nini Tawong nggak? Pernah. Yang penari itu kan? Nini Tawong. Iya. Belum pernah. Sekitar tahun 1930-an bahwa Nini Tawong itu adalah salah satu di antara 690 atau 700 kesenian di Indonesia yang memanfaatkan dunia-dunia mistik. Kalau kita lihat dari substansi harfiahnya, Nini itu kan identik dengan perempuan. Nini. Towong ini ada pengertiannya bisa menjadi dua bagian. Pertama, Nini Towong itu putih, atau kalau dalam istilah Jawa, Towong itu artinya nutu iwong. Nah, jadi nutu iwong. Jadi hubungannya Nini Towong itu apa? Adalah sebuah kesenian yang memanfaatkan figur wanita karena namanya Nini, di mana perilakunya adalah mengetok-ngetok orang. Kira-kira gitu saya. Kesenian tradisional Nini Tawong pada dasarnya merupakan permainan anak-anak. Pada tahun 1938, permainan ini pertama kali dimainkan saat bulan purnama tiba. Saat masa penjajahan Belanda, warga Grudo merasa tidak ada hiburan. Akhirnya, leluhur kami, yakni Mbah Hudi Sedo dan Mbah Marto Jumar, membuat kesenian tradisional Nini Tawong sebagai hiburan warga Grudo. Setiap sore, semua warga berkumpul dan memainkan Nini Tawong. Nini Tawong juga dikenal di sini sebagai hiburan padang bulan, karena dulunya kesenian ini dimainkan hanya dengan mengandalkan cahaya rembulan. Tidak hanya itu, Nini Tawong diyakini dapat menunjukkan obat serta meramalkan masa depan seseorang. Tetapi, keyakinan itu pun lambat laun memudar. Masyarakat yang dulunya mempercayai tradisi, sekarang berubah sebagai upaya mencari makna baru pada dasar kebudayaan Jawa dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Pada tahun 1948, kesenian ini sempat terhenti karena krisis ekonomi yang terjadi, sehingga menjadikan beberapa kelompok kesenian tradisional vakum untuk beberapa saat. Perkenalkan, saya Agus. Lahir dan besar di desa yang sampai sekarang sengaja mempertahankan adat istiadat leluhur. Buat kami, nilai leluhur itu harus dihormati dan didoakan, sebab dimungkinkan akan memberikan berkah kepada penerusnya. Ya, meskipun zaman sudah berubah, saya selalu berkeras hati dan tak pernah punya rasa malu untuk terus melestarikan salah satu kebudayaan tanah Jawa. Ibaratnya, sebagai penunjang dalam nguri-nguri kebudayaan Jawi. Lebih dari sewindu, saya telah menabuh gamelan dan mengiringi seni tradisi desa Grudo. Kalian pasti asing bukan? Mendengar kesenian tradisional Nini Tawong? Buat saya dan warga di Grudo, Nini Tawong adalah seni tradisi yang akan terus kami mainkan. Kurang lebih 22 km dari kota Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, seni tradisi Nini Tawong telah melegenda di desa Grudo, Panjangrejo, Pundong. Dari sinilah, kesenian ini tetap konsisten dimainkan dan dijaga kelestariannya. Kesenian tradisional bagi kami adalah sebuah cara dalam mengekspresikan rasa syukur kepada Gusti Allah. Maka nenek moyang kita itu memperlakukan alam sekitar sebagai sarana untuk mengeksplorasi dirinya pada situasi tertentu. Nenek moyang kita percaya bahwa apapun perilaku kita di saat bulan purnama, itu pasti akan berdampak efek. Karena itu mengakar kepada budaya kolektif dari nenek moyang kita terdahulu. Ada beberapa tata cara dalam membuat boneka Nini Tawong. Bahan-bahan yang digunakan sebenarnya sangat sederhana. Hanya memerlukan spons, kertas semen, bambu,
damen atau padi yang sudah mengering, ranting pohon, dan tak lupa batok kelapa. Semua bahan-bahan yang digunakan mempunyai fungsinya masing-masing. Pertama-tama, bambu dibentuk menjadi kerangka seperti badan manusia. Lalu pada bagian atas, ditempel dengan damen dan dilapisi spons. Kemudian, dibalut dengan kertas semen pada bagian badan bawah. Pada bagian tangan, digunakan ranting. Dan untuk bagian jari, hanya dipakaikan sarung tangan. Lalu untuk wajah, menggunakan batok kelapa yang dicat putih, serta diberi mata, alis, hidung, dan bibir. Bagian hidung didapat dari hasil pahatan tempurung kelapa. Dan bagian alis, mata, serta bibir hanya dilukis dengan cat warna hitam untuk alis dan mata, serta warna merah untuk bibir. Sebelum Nini Towong dipentaskan, sudah menjadi tanggung jawab bagi seorang wanita Parubaya yang telah menjalani profesi ini sejak tahun 1980. Ibu Mujiem, satu-satunya perias boneka Nini Towong yang ada di Grudo. Di hari saat Nini Towong akan dipentaskan, Ibu Mujiem panggilan akrabnya mencari dedaunan dan bunga-bunga yang akan digunakan untuk merias boneka. Tidak hanya saat ingin dipentaskan saja, jika kami hendak latihan pun, Ibu Mujiem juga akan merias boneka Nini Towong. Setelah siap semua jenis dedaunan dan bunga-bungaan yang dibutuhkan, Ibu Mujiem dengan lihai merias bagian kepala dari boneka Nini Towong. Uniknya, dedaunan dan bunga yang digunakan tidak boleh memakai dedaunan dan bunga palsu. Semua harus asli dan diambil di hari saat Nini Towong akan dipentaskan. Mas, lu sekarang akan bukuan, mundur kaki, anjuran, ceprik-ceprik, itu akan makan. Setelah prosesi merias boneka Nini Towong, pawang juga akan melihat hasil riasan Ibu Mujiem. Mbah Pairan merupakan generasi pawang Nini Towong keempat setelah Mbah Asto, Mbah Marto, serta Mbah Hudi. Mbah Asto adalah kakak dari Mbah Pairan. Mbah Marto dan Mbah Hudi juga sedulur dari Mbah Pairan. Mbah Pairan tak ingat persis kapan ia lahir. Yang diingat hanya saat ia muda, pabrik gula Pundong dibakar oleh tentara Belanda untuk menduduki kembali wilayah Yogyakarta di tahun 1949. Kula mboten ngertos. Paling zaman riyen mboten nonton ngangge tanggalan ngangge tahun-tahun riyen mboten sukani waran metu uga mawon. Bumi Angus, Geger, Jepang. Oh. Pementasan Nini Towong selain syarat akan unsur seni dan tradisi, juga mengandung unsur mistis. Sebagai seorang pawang, Mbah Pairan menyiapkan berbagai simbol-simbol ritual yang berupa sesaji dan ubarampe. Sesaji merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersifat abstrak. Mbah Pairan menyiapkan sesaji berupa bunga 7 rupa, standan pisang raja, menyan, dan dupa untuk wewangian. Standan pisang raja yang disiapkan Mbah Pairan mengandung sebuah arti yang mengibaratkan manusia adalah raja yang bersifat mahabek, adil pamerto, berbudi bawa leksono, yang artinya raja memiliki watak adil, berbudi luhur, dan tepat janji.
Konon menurut kepercayaan, Nini Towong merupakan saudara perempuan dari Jailangkung. Bentuknya yang mirip dengan Jailangkung dan sama-sama menggunakan batok kelapa untuk bagian wajahnya menjadikan Nini Towong serupa dengan permainan Jailangkung. Permainan kesenian tradisional Nini Towong dimainkan dengan cara dipegang oleh laki-laki atau perempuan dewasa sebanyak 4 orang. Hal ini dikarenakan penyangga pada tubuh Nini Towong hanya terdapat 4 bagian. Kemudian, boneka ini akan bergerak dengan sendirinya dan terlihat seperti sedang menari. Pada saat bersamaan itu pula, tabuhan gamelan dan alunan tembang Jawa mengiringi kesenian tradisional Nini Towong. Ada 6 tembang yang wajib dinyanyikan pada saat pementasan Nini Towong, yakni tembang Lir Ilir, Mupu Bocah Bajang, Bagio, Ayo Ayo, Hela Helo, dan Parian. Uniknya, boneka ini akan bergoyang makin cepat sesuai dengan tabuhan gamelan yang dimainkan. Mungkin orang-orang yang tidak mengerti menilai permainan tradisional yang saya dan para sedulur mainkan adalah syirik menyekutukan Gusti Allah. Terlepas dari itu semua, kami hanya yakin bahwa Nini Towong merupakan perantara atau upaya bagi kami mempertahankan seni tradisi leluhur. Dan yang terpenting adalah bagaimana kami dapat mempertahankan sebuah kearifan lokal yang kami cintai sebagai ciri khas kehidupan bersosialisasi sesama makhluk Tuhan. Nini Towong tetap akan menjadi legenda dari Desa Grudo. Sudah menjadi tanggung jawab saya mengajak para sedulur muda untuk ikut menjaga. Tak lupa juga menjadi bagian dalam kesenian tradisional ini, dan tentunya tanpa ada rasa malu bagi mereka. Karena inilah satu-satunya cara agar kesenian tradisional Nini Towong dapat terus melegenda.